Hey guys, welcome back to my channel. Namaku Rio, and this is The Mirror. So guys, we are finally back in video game Conspiracy Part 2. Yang belum nonton part 1 tentang konspirasi PUBG dan bully bisa tonton habis ini, gak apa-apa juga. Dan sekarang kita akan kembali membahas tentang misteri-misteri, rumor-rumor mengerikan tentang video game yang terkenal di dunia. Yang mana hari ini kita akan bahas Grand Theft Auto yang kelima, GTA 5, dan game jadul Pokemon. Dua game yang sama-sama terkenal dan booming pada masanya. And now, before we do the exercise, the mirror mode. Start it. Entah cuma aku atau memang dunia kita sekarang menjadi lebih panas dari biasanya, guys. Gimana suhu di lingkungan rumah kalian sekarang? Apakah aman? Musim hujankah? Musim panaskah? Musim kemaraukah? Atau musim badaikah? Komen di bawah. Karena di sini beberapa hari ini benar-benar panas banget, parah panas. Kita mulai dari game Grand Theft Auto atau GTA. GTA adalah video game aksi petualangan yang dibuat oleh DMA Design dan diterbitkan oleh Rockstar Game yang juga satu penerbit dengan game Bully kemarin. Permainan ini memungkinkan kita untuk berperan sebagai seorang penjahat yang bisa merampok, bisa membunuh, dan berkeliaran bebas di kota besar yang bernama San Andreas. Dan tentunya sebagai seorang penjahat, kita memiliki banyak misi yang harus diselesaikan, dan musuh-musuh kita adalah para polisi biasanya. Tapi kalau kalian yang biasa main GTA, sebelumnya nggak tahu kalau game ini awalnya dinamakan Race and Chase, tapi berubah menjadi Grand Theft Auto dan dikenal sebagai GTA. Dan GTA San Andreas menjadi game yang paling populer di PS2 di dunia. Tapi hari ini kita nggak akan bahas tentang game GTA San Andreas. Hari ini kita akan membahas tentang game GTA yang kelima. Sejak perilisannya, game GTA 5 ini berhasil memecahkan banyak rekor atas kesuksesan game mereka. Hanya dalam waktu 24 jam setelah dirilis, game GTA ini terjual sebanyak 11 juta kopi ke seluruh dunia. Karena kalau kalian lihat pun dari segi grafiknya, permainannya itu benar-benar dibuat seril mungkin, dan pastinya kita sebagai pemain akan ketagihan dan memanjakan mata. Tapi di balik alur utama cerita dalam game GTA 5 ini, ada cerita-cerita lain yang menyimpan misteri, rumor mengerikan yang tidak akan bisa dipecahkan jika kalian tidak menjelajahi semesta GTA 5. Karena ternyata misteri-misteri di dalam game GTA 5 ini dipenuhi dengan cerita-cerita yang mengejutkan, menyeramkan, dan pemandangan-pemandangan yang sedikit mengganggu. Kita mulai dari misteri alien. Saat kalian pertama kali memainkan game GTA 5 ini, pada misi tutorial di awal game, kalian bisa menemukan jejak alien atau makhluk misterius di daerah North Yankton. Di kota yang bercuaca salju ini, kalian bisa mengikuti dan menelusuri jejak alien yang ada di bawah jembatan besar setelah si Michael Townley alias Michael DeSanta kabur dari satuan kepolisian. Kalian bisa menemukan alien ini terjebak dan sudah mati kaku membeku di dalam sebuah sungai yang membeku, di mana kalian bisa lihat alien ini memiliki wajah yang menyeramkan dan cukup mirip dengan alien dalam film Alien. Tapi nggak ada yang mengetahui kapan alien ini datang ke kota itu dan kenapa dia bisa membeku di sungai itu. Dan menurut perspektif para pemain GTA 5, itu adalah hal yang misterius, aneh, dan belum bisa ditemukan penjelasannya. Kalau kalian punya pendapat, terus kenapa? Kan itu game, fantasi, wajar dong, biasa aja dong kalau misalnya ada hal-hal aneh kayak gitu. Oke, terserah kalian, simpan dulu pendapat kalian, sekarang kita lanjut. Yang kedua adalah sekte Cannibal Altruis. Kalian sebagai pemain game GTA pasti nggak asing dengan orang-orang asing yang minta pertolongan, mungkin jadi jambret, atau dia mau dibunuh orang, atau orang asing yang meminta tumpangan. Itu udah hal yang wajar kan? Tapi di game GTA 5 ini, kalian akan menemukan sebuah pemandangan yang mengganggu dan cukup creepy. Ketika kalian pergi ke daerah Mount Chiliad, Gunung Chiliad, kalian akan menemukan dua pria tua, kayak kakek-kakek gitu, yang nudis atau telanjang bulat. Tapi meskipun mereka tidak berpakaian sama sekali, mereka mengenakan sepatu dan topi. Dan kalian bisa melihat dua orang tua itu sedang melakukan sesuatu kepada seorang wanita, dan seorang wanita itu berteriak-teriak kayak minta tolong. Dan ternyata dua orang itu dipercaya sebagai bagian dari sekte Cannibal Altruis yang berkediaman di daerah San Andreas, tepatnya di Mount Chiliad, di Gunung Chiliad itu. Dan apa yang mereka lakukan pada wanita itu adalah mencari mangsa untuk dikonsumsi.
Sekarang mari kita kenalan dengan sekte kanibal Altruist ini. Berdasarkan informasi yang didapat dari tokoh bernama Trevor di Mount Chiliad itu, yang dipercaya dia adalah bagian dari sekte kanibal Altruist ini. Jadi sekte kanibal Altruist ini adalah kumpulan orang-orang tua, kakek-kakek itu, yang mayoritas memilih hidup nudis atau tidak berpakaian, tapi minoritas di antara mereka juga mengenakan pakaian utuh gitu. Dan mereka memiliki kepercayaan ketika memakan daging dan meminum darah manusia muda, maka mereka akan panjang umur gitu loh. Jadi mereka bisa bertahan hidup bertahun-tahun, beratus-ratus tahun gitu. Mereka sangat membenci orang-orang muda, kayak remaja-remaja gitu. Dan mereka juga membenci teknologi, sehingga kehidupan mereka itu dijalankan secara primitif. Tapi anehnya, mereka yang diketahui sebagai kelompok orang yang benci teknologi, tapi mereka sendiri memiliki website pribadi yang bersitus altruistsunite.com. Dan isi di dalam situs itu sangat-sangat aneh. Nah, untuk rumor, misteri, atau konspirasi yang satu ini, apakah menurut kalian hanya sekedar fantasi di dalam game seperti Alien tadi, ataukah sekte ini dibuat berdasarkan sekte nyata yang ada di dunia? Komen pendapat kalian di bawah. Yang ketiga adalah misteri hantu Jolene. Jolene Cranley Evan adalah istri dari Jock Cranley, dan Jock Cranley ini memiliki impian untuk menjadi stuntman atau aktor-aktor laga pengganti pemeran utama gitu di daerah Vinewood. Jadi dia pengen jadi artis gitu guys. Tapi istrinya si Jolene ini tidak menerima keputusan Jock, dan karena kesal, Jock ini ingin mewujudkan impiannya tanpa diganggu siapapun. Akhirnya dia membunuh Jolene, istrinya sendiri, dengan mendorongnya dari atas tebing di dekat Mount Gordo, dekat Gunung Gordo, sehingga Jolene pun tewas. Hingga kasus kematian si Jolene ini masuk ke dalam surat kabar Senora Bacon pada tahun 1978 dalam gamenya. Pihak kepolisian sempat menahan Jock, tapi karena kurangnya bukti-bukti yang mengarah pada Jock, akhirnya dia dibebaskan, atau mungkin disuap. Dan karena mati nggak wajar ini, si Jolene bergentayangan di daerah tebing Mount Gordo itu. Nah, kalian sebagai pemain, kalian bisa menemui hantu Jolene antara jam 11 sampai jam 12 malam sedang terbang mengawang-awang di atas tebing dekat Gunung Gordo. Tapi tepat pada tengah malam, jam 12 teng, hantu itu akan hilang, dan kalian bisa menemuinya lagi keesokan harinya di tempat yang sama dan di jam yang sama. Selanjutnya adalah kasus kematian Leonora Johnson. Nah, ini salah satu rumor yang cukup menarik untuk aku dari game GTA 5 ini. Dalam game GTA 5 ini, Leonora Johnson adalah seorang aktris terkenal di Vinewood pada tahun 1970-an. Pada tahun 1975, Leonora ditemukan tewas meninggal dunia secara mengenaskan dengan tubuh yang dimutilasi dan muka yang sangat-sangat hancur. Dan sampai saat kalian main di posisi kalian sebagai pemain di GTA 5 itu, belum ditemukan siapa pelaku pembunuhan si Leonora Johnson. Sampai akhirnya kasus pembunuhan Leonora Johnson ini tersebar di media-media TV, internet di dalam GTA tersebut. Dan nama Leonora Johnson dikenang oleh warga Vinewood, sampai-sampai di trotoar jalanan itu dibikin bintang dengan nama Leonora Johnson sebagai bentuk dikenangnya ia di Vinewood. Dan sebagai pemain, kalian bisa memecahkan kasus pembunuhan Leonora Johnson ini dengan cara mengumpulkan 50 letter scrap pada misi A Starlet in Vinewood, yang merupakan misi dari Franklin. Dan setelah kalian berhasil menemukan 50 letter scrap di dalam misi itu, kalian akan diarahkan ke pelaku pembunuhan Leonora Johnson yang ternyata adalah seorang pria tua yang cukup ternama, entah itu pejabat atau artis, nggak tahu juga. Dan ternyata kasus misteri pembunuhan Leonora Johnson dalam GTA 5 ini merupakan referensi dari kisah di kehidupan nyata, yaitu The Black Dahlia Murder atau pembunuhan Black Dahlia. Dan itu adalah salah satu kasus pembunuhan paling terkenal di dunia, yang mana cerita tentang kematian Leonora Johnson ini sangat mirip dengan kisah kematian The Black Dahlia Murder. Dan yang terakhir adalah Infinity Killer. Dalam GTA 5 ini ada banyak kasus-kasus pembunuhan yang mengarah kepada Infinity Killer, di mana dia merupakan seorang pembunuh berantai di San Andreas. Dan korban-korban dari Infinity Killer ini udah bersebaran banyak banget. Dan menurut potongan surat kabar yang ada di Sandy Shore, Infinity Killer ini mengarah kepada seorang yang bernama Merle Abraham, yang merupakan warga Los Santos yang mengalami gangguan jiwa. Kenapa Merle Abraham ini dikenal sebagai Infinity Killer?
Itu karena setiap clue atau petunjuk yang dia tinggalkan di lokasi pembunuhan selalu melambangkan infinity gitu, kayak angka 8 gitu, yang melambangkan infinity atau tidak ada batasnya. Dan dia juga mempunyai moto membunuh tanpa batas. Tapi ada isu-isu yang beredar di game GTA 5 ini yang mengatakan bahwa Merle Abraham ini sudah tertangkap dan sudah dipenjara, tapi dia meninggal di penjara itu karena pesan terakhir dari korbannya ada di salah satu batu di penjara itu. Puisi di dalam penjara itu bertuliskan tempat di mana air bertemu tanah dan api yang menyembur. Dan petunjuk ini mengarahkan pemain ke sebuah tempat di lokasi Paleto Bay, lebih tepatnya di Mount Chiliad, Gunung Chiliad. Yes, gunung tempat si sekte kanibal altruis tadi. Dan di daerah gunung itu, ketika kalian menyelami teluk di dekat sana, di dasar lautnya kalian akan menemukan 8 mayat yang merupakan korban dari Infinity Killer. Jadi itu dia, aku agak susah kelompokkan ini konspirasi, isu, rumor, atau fakta. Tapi aku mau tanya sama kalian, menurut kalian tentang yang kita bahas di misteri-misteri GTA 5 ini, apakah kalian pernah memainkan game GTA 5 dan menemukan hal-hal yang kita bahas tadi? Komen di bawah. Dan menurut kalian gimana tentang misteri-misteri atau fakta atau isu konspirasi yang barusan kita bahas? Juga tulis di bawah. Aku jujur aku agak bingung mengelompokkan apakah ini konspirasi, apakah ini misteri, apakah ini isu, rumor, mitos, fakta. Terserah kalian. Sekarang kita lanjut game kedua. Game kedua yang akan kita bahas adalah Pokemon. Pokemon adalah salah satu waralaba media yang dimiliki oleh perusahaan video game Nintendo. Dan Pokemon sendiri diciptakan oleh Satoshi Tajiri pada tahun 1995. Pada awal kemunculannya, Pokemon ini merupakan game yang dimainkan dalam bentuk Game Boy gitu. Jadi kayak permainan Game Boy jadul gitu. Dan game ini dikembangkan oleh Game Freak dan Creators Inc. Game ini pertama kali dirilis di tahun 1996 di Jepang dan dirilis secara internasional ke seluruh dunia pada tahun 1998. Pihak Nintendo sendiri mengklaim bahwa ketika pertama kali rilis itu sudah terjual sebanyak 175 juta kopi ke seluruh dunia. Dan Pokemon menjadi permainan tersukses kedua setelah Super Mario Bros. Sampai akhirnya Pokemon diangkat menjadi sebuah komik, film, kartun, anime, dan menjadi salah satu tontonan dan permainan yang paling terkenal di dunia. Nah, untuk sekarang ada nggak yang bisa nebak lucunya Pokemon ini ternyata menyimpan misteri-misteri yang cukup creepy dan menakutkan? Kita mulai dulu dari rumor yang paling terkenal mengerikan dari game Pokemon jadul. Pada tahun 1996, generasi pertama dari game Pokemon yaitu Pokemon Red, Pokemon Blue, Pokemon Green, dan Pokemon Yellow. Nah, di Pokemon Red and Green ternyata tidak mendapatkan popularitas yang tinggi di negara asalnya yaitu Jepang. Karena game ini memunculkan desas-desus bahwa tingkat bunuh diri pada anak-anak naik secara drastis ketika mereka memainkan game ini. Awalnya, anak-anak berusia 7-12 tahun dikabarkan melakukan bunuh diri dengan grafik yang terus meningkat. Tapi setelah ditelusuri dan diselidiki, rata-rata anak-anak yang bunuh diri ini itu ketika mereka bermain game Pokemon ini dan ketika mereka sedang berada di Lavender Town. Dan karena desas-desus berita-berita bunuh diri itulah muncul Lavender Town Syndrome atau penyakit Lavender Town. Tapi sebenarnya apa yang terjadi dengan Lavender Town ini? Ternyata analisa mengatakan bahwa background atau suara latar di game Pokemon ini, tepatnya pada Lavender Town, itu nadanya bisa memunculkan mual dan halusinasi pada anak-anak karena background-nya menggunakan suara dengan tingkat frekuensi yang sangat tinggi. Sedangkan anak-anak memiliki kemampuan mendengar yang jauh lebih sensitif daripada orang dewasa. Dan karena suara background yang mengganggu inilah, anak-anak yang bermain game ini menjadi berhalusinasi dan mungkin nggak tahan gitu, sehingga mereka memutuskan untuk bunuh diri dengan cara gantung diri atau melompat dari tempat tinggi. Setelah terkenalnya isu-isu ini, akhirnya pihak Pokemon menurunkan frekuensi suara dari Pokemon Red and Green ini sebelum dirilis tahun 98 di seluruh dunia gitu. Dan ketika tahun 98 yang backsound-nya udah dirubah itu, tingkat bunuh diri pada anak-anak menurun secara drastis. Menurut kalian gimana? Komen di bawah. Yang kedua adalah Pokemon Strangled Red version. Nah, ini dibandingkan konspirasi, misteri, atau isu-isu gitu, ini lebih tepat dikatakan sebagai sebuah cerita atau pengalaman orang yang pernah memainkan game ini. Jadi awal ceritanya seorang pria tak sengaja menemukan cartridge game Pokemon Red di tempat sampahnya. Seperti biasa, Pokemon Red ini bergambar Charizard, tapi anehnya
Di gambar ini, pada leher Charizard ada dua garis merah seakan-akan menyerupai sayatan. Ketika cartridge ini dimainkan, menu tampilan awal bertuliskan Pokemon Strangled Red version atau versi merah tercekik. Wow. Yang setelah ditelusuri ternyata ini merupakan hack game. Saat mulai permainan, karakter kita bernama Steven dan itu sudah default, tidak bisa dirubah. Dan Steven ini sudah punya satu monster di pocketnya yaitu Charmander yang bernama Mickey. Sekali lagi ini default, tidak bisa dirubah. Steven punya adik bernama Mike yang juga rival dalam game ini. Game berjalan normal seperti biasa hingga Steven sampai di Pokemon Tower di Lavender Town. Yes, Lavender Town lagi. Dari Pokemon Tower ini, jalan game mulai berbeda dari game Pokemon Red pada umumnya, di mana Steven tidak mau masuk ke Pokemon Tower, dan setelah Steven menjadi pemenang dalam duel Pokemon, Mike meminta Steven untuk tukaran monster, si Mickey tadi, yang sekarang sudah menjadi Charizard karena upgrade level. Tapi anehnya, setelah dialog pertukaran itu, game tiba-tiba hilang, game tiba-tiba hang, dan reset sendiri ke title screen. Dan saat game kembali muncul, karakter Steven terlihat murung dan sedih. Saat karakter coba berbicara dengan orang-orang yang ada di sana, semuanya mengucapkan kalimat turut berduka atas kepergian Mickey, si Pokemonnya tadi. Saat player cek status Steven, ikon karakternya akan berubah menjadi sosok yang sangat seram, dan game stop sampai di sana. Menurut kalian gimana? Apakah itu cuma bugs dari sistem permainannya, atau itu merupakan ramalan apa yang akan terjadi pada pemainnya? Komen di bawah. Selanjutnya adalah Buried Alive. Nah, Buried Alive ini agak sama dengan Strangled Red version tadi yang merupakan jalan cerita dari gamenya, tapi lumayan serem kalau diikuti. Jadi rumor mengatakan bahwa ini adalah glitch antara Pokemon Red dan Blue. Untuk mendapatkan glitch game ini, player harus menangkap dulu Pokemon yang bernama Missigno di game Pokemon Red atau Blue sebelum pemain melawan hantu Marowak di Pokemon Tower. Tapi masalahnya, Pokemon Missigno ini ada di Cinnabar Island, dan itu mustahil dilakukan tanpa Game Shark. Tapi jika kamu berhasil mendapatkan Missigno, naiklah ke lantai atas Pokemon Tower dan bicara pada kuburan yang ada di sebelah kanan. Maka akan muncul teks, "Kamu di sini, aku kesepian, sangat kesepian. Maukah kau gabung denganku?" Setelah itu, kalian akan duel dengan Pokemon yang bernama Buried Alive yang sosoknya seperti zombie. Buried Alive ini kayaknya user sih, bukan Pokemon. Jadi si user Buried Alive ini punya Pokemon yang bernama Muk dengan level yang tinggi, seakan-akan disengaja agar kita kalah. Setelah kita kalah, akan muncul teks, "Akhirnya, daging mentah." Setelah itu, gambar akan berganti dengan karakter kita yang tewas dimakan Buried Alive. Setelah itu, game akan crash, dan semua file yang kamu save akan hilang. Wow, mendengar save file hilang dari game itu nggak kebayang sakitnya gimana, guys. Apakah kalian pernah merasakan game udah jauh-jauh petualangan atau gimana gitu kan, terus tiba-tiba save file yang hilang? Itu lebih serem sih dibandingkan si Buried Alive ini. Menurut kalian gimana? Komen di bawah. Dan misteri yang terakhir dari game Pokemon jadul, bukan jadul sih, dari game Pokemon adalah Mysterious Girl. Dalam game Pokemon X and Y, di sebuah gedung Lumiose City, kalian masuk ke dalam sebuah gedung dan keluar dari sebuah lift, entah lantai berapa, aku nggak tahu juga. Dan ketika kalian keluar dari lift itu, maka lampu ruangan akan berkedip-kedip dan tiba-tiba muncul sosok misterius seorang gadis di belakang kalian. Dan dia mengajak kalian berbicara sambil berkata, "Bukan kamu orangnya." Habis itu dia terbang, pergi gitu aja. Nah, kemunculan gadis ini membuat heboh Pokemon Community, di mana karakter ini tidak pernah diperkenalkan sebelumnya, dan muncul teori-teori liar tentang gadis itu. Dan kalian bisa menemukan gadis ini di gedung lainnya, aku nggak tahu gedung apa. Dan ketika kalian ajak bicara, si gadis ini dia akan mengatakan, "Jangan bicara denganku, aku tidak suka suara elevator." Dan masih ada tempat lain yang bisa kalian kunjungi seperti di gurun. Kalian juga bisa menemukan gadis ini. Aku nggak tahu juga gurun di mana. Dan ketika kita ajak gadis ini berbicara, dia akan mengatakan, "Bagaimana cara kamu bisa memanjat tempat ini? Apakah kamu menggunakan kekuatan super sepertiku?" Dan terakhir kita bisa menemukan gadis ini lagi di lantai dasar gedung Mount Pyre. Dan ketika kita ajak bicara, dia akan mengatakan hal yang sama dengan ketika pertama kali bertemu dengan kita, yaitu bukan kamu orangnya. Dan sampai sekarang nggak ada yang bisa menemukan jawaban tentang siapa gadis itu dan apa maksud dari kata-kata yang dia ucapkan tadi. "Aku tidak suka suara elevator. Apakah kamu menggunakan kekuatan super sepertiku?" Menurut kalian gimana? Apakah gadis ini adalah gadis yang udah meninggal tewas di dalam lift? So guys, itu adalah beberapa konspirasi, isu, misteri, rumor, fakta tentang game GTA 5 dan Pokemon jadul sih kebanyakan. Menurut kalian gimana tentang pembahasan kita hari ini? Apakah menarik, apakah enggak? Silahkan komen semua di bawah. Dan apakah kalian tipe orang yang menikmati suatu game
hanya permainannya saja, dan kalian nggak mau tahu tentang hal-hal yang ada di baliknya, juga komen di bawah. Karena kalau aku pribadi, jujur untuk hal-hal yang memunculkan tanda tanya itu memang agak menarik untuk dibahas. Kalau kalian gimana? Komen semuanya di bawah. Like video ini kalau bisa kalian suka, dan dislike aja kalau enggak. Subscribe channel ini untuk berlangganan, dan klik loncengnya untuk dapat notifikasi kalau ada video baru. Jangan lupa tinggalkan komentar, kritik, dan saran untuk kemajuan channel ini. Dan jangan lupa share video ini ke teman-teman yang lain. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye. Tapi bukan cuma di gedung itu, kita bisa menemukan lagi gadis misterius. Tapi bukan cuma di gedung itu aja. Tapi bukan cuma di gedung itu, kita juga bisa, kita masih ngantuk.